Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan adalah tempat kediaman Allah. 2 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Di sini kita melihat apa yang menjadi kerinduan Allah bagi setiap umat pilihannya. Allah merindukan agar setiap umatnya menjadi tempat kediamannya. Kita diciptakan Allah untuk menjadi baitnya atau untuk menjadi bait Roh Kudus. Tetapi sangat disayangkan ada banyak orang Kristen hanya merindukan lawatan Allah tanpa mau menjadi tempat kediaman Allah. Artinya mereka begitu sering berdoa untuk lawatan Tuhan, kunjungan Tuhan, kehadiran Allah. Kita menjadikan Allah hanya sebagai tamu yang kalau kita perlu atau kita sedang butuh sesuatu, maka dia kita undang. Dan kemudian setelah masalah kita selesai, setelah kebutuhan kita terpenuhi, dia kita abaikan begitu saja. Padahal Allah sangat rindu kehadirannya dalam kehidupan kita, tidak sekedar alat penolong, melainkan menjadi Tuan dan pemilik kehidupan kita. Allah mau kita merindukan kehadirannya setiap waktu dalam hidup kita, lebih daripada sekedar mencari berkat-berkatnya. Kata diam yang dipakai di sini adalah oikeo, yang secara hurufiah berarti tinggal di rumah. Kata ini memiliki makna yang mendalam, bahwa Roh Kudus bukan sekedar datang atau hadir dalam persekutuan atau kehidupan orang percaya, melainkan Roh Kudus menetap atau tinggal secara permanen, menjadi pemilik serta penguasa dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Dalam Alkitab begitu sangat jelas dinyatakan tentang kerinduan Allah untuk bersekutu dengan manusia yang Dia ciptakan serupa dengan gambarnya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan sejak penciptaan manusia pertama hingga masuk pada masa kekekalan, Allah sangat rindu selalu hadir dalam kehidupan orang percaya. Apa yang perlu kita pahami mengenai hidup kita sebagai bait Allah? Yang pertama adalah, bait Allah adalah tempat persekutuan Allah dengan umatnya. Dalam bahasa Yunani ada dua kata dipakai ketika menunjuk kepada bait Allah. Kata pertama itu adalah hieron, itu menunjuk kepada keseluruhan bangunan bait Allah. Dan kata kedua adalah naos. Naos itu hanya menunjuk kepada ruang Maha Kudus, di mana Allah hadir dan bertahta, di mana Allah datang bertemu dengan umatnya, di mana orang datang untuk bertemu dengan Allah. Jadi ketika Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kata bait yang dipakai adalah naos. Ini berarti tubuh kita adalah ruang Maha Kudus, di mana Allah hadir, ya, di mana Allah berdiam dan Allah berkarya. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus, maka seseorang harus benar-benar mempersiapkan hidupnya dengan baik dan benar, sebab ia akan bertemu dengan Allah dalam hadiratnya, persekutuan langsung dengan Allah dan kemuliaannya. Ketika kita disebut sebagai baitnya Allah, artinya kita tidak hanya berstatus sebagai orang Kristen atau hanya sekedar percaya kepada Allah, melainkan karena adanya hubungan atau persekutuan dengan Allah terus-menerus.
Menjadi seseorang yang suka memuji dan menyembah Allah. Seseorang yang memiliki rasa haus dan kerinduan akan hadirat Tuhan. Seseorang yang taat dan bersuka cita dalam melakukan firman Allah. Jadi berdasarkan ayat di atas, belum tentu seseorang yang mengaku Kristen hidupnya benar-benar menjadi bait Allah. Tetapi kiranya setiap kita benar-benar menjadi bait Allah yang sebenarnya. Yang kedua, apa yang perlu kita pahami tentang kehidupan kita sebagai bait Allah? Ketika kita menjadi bait Allah, saudaraku, maka karakter kita diubahkan. Menjadi bait Allah artinya ada suatu pengenalan yang benar dan hubungan yang intim dengan Allah. Hubungan yang erat dan pengenalan yang benar akan berdampak pada perubahan sifat dan karakter dalam kehidupan kita. Ketika Allah tinggal dalam hidup kita, maka karakter Allah akan mempengaruhi dan mengubah kepribadian kita selaras dengan Dia. Karakter kedagingan kita semakin terkikis dan karakter Allah semakin dominan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ketiga yang kita perlu pahami tentang hidup kita sebagai bait Allah. Hidup kita akan menjadi rumah doa. 1 Raja-Raja 9 ayat 3. Firman Tuhan kepadanya, maksudnya di sini adalah kepada Salomo. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ketika bait Allah yang dibangun oleh Salomo telah selesai dibangun dan ditahbiskan, Allah berjanji kepada Salomo bahwa setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah dari bait suci itu, maka Allah akan menjawabnya. Ketika kehidupan kita benar-benar menjadi baitnya Allah, maka hidup kita juga disebut rumah doa, di mana setiap doa-doa yang kita serukan kepada Allah akan dijawab olehnya. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Allah menjadikan hidup kita sebagai rumah doa, di mana kita berdoa untuk diri kita dan juga kita menjadi pendoa syafaat, berdoa untuk orang-orang lain. Puji Tuhan, itu sebabnya saudaraku, jangan kita berhenti hanya pada lawatan Allah saja, tetapi jadikan hidup kita menjadi tempat kediamannya. Jangan hanya fokus kepada berkat-Nya, melainkan pada kehadirannya yang terus-menerus terjadi, berlangsung dalam kehidupan kita. Jika Allah ada selalu bersama dengan kita, maka segala berkat dan anugerahnya juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, betapa kami rindu hidup kami menjadi bait-Mu yang sepenuhnya, yang seutuhnya. Engkau tinggal dan bertahta atas hidup kami. Kami mengalami, menikmati hadir-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami, sehingga karakter hidup kami juga semakin diubahkan oleh Engkau ya Tuhan.
Kehadiran-Mu membuat hidup kami sangat diberkati. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memakai kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.